Halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi di channel My Studio Akustik, di mana kita akan membahas akustik ruang secara lebih mendalam. Sekarang di video kali ini kita akan bahas mengenai sistem insulasi suara ruangan atau sistem insulasi bunyi di dalam ruangan. Nah, yang kita akan bahas ini sebenarnya adalah 3 prinsip insulasi lebih tepatnya. Jadi prinsip-prinsip insulasi ini tuh harus kalian perhatikan terlebih dahulu sebelum kalian itu melakukan atau membuat sistem insulasi di ruangan kalian. Karena sebenarnya untuk membuat sistem insulasi yang maksimal itu dibutuhkan beberapa prinsip, dan termasuk adalah 3 prinsip yang kita akan bahas di video kali ini. Nah, jadi daripada kalian itu ingin membuat sistem insulasi secara asal-asalan seperti itu, alangkah baiknya kalian itu mengetahui beberapa prinsip yang nanti kita akan jabarkan di video ini. Nah, jadi sekarang langsung aja kita akan bahas satu persatu mulai dari yang pertama. Yang pertama yaitu adalah prinsip massa. Nah, jadi prinsip massa yang dimaksud ini itu adalah massa berat ya, jadi massa berat suatu material. Nah, jadi simpelnya adalah semakin berat massa suatu material itu maka semakin efektif untuk menginsulasi bunyi atau memblokir bunyi. Nah, jadi simpelnya kayak gini, dinding bata atau dinding beton itu dia akan lebih efektif untuk memblokir bunyi dibandingkan dengan material lainnya. Nah, kenapa demikian? Karena memang beton ataupun bata itu dia memiliki prinsip massa yang lebih besar atau lebih berat. Nah, tapi sayangnya ada beberapa kondisi di mana bata atau beton itu susah dipasang di momen tertentu. Contohnya adalah misalnya ruangan yang sudah jadi seperti itu. Jadi otomatis sangat sulit untuk membangun dinding bata lagi. Jadi alternatifnya apa? Jadi otomatis alternatifnya adalah kita mencari material tertentu yang memiliki kepadatan juga. Nah, tapi tidak hanya mempertimbangkan kepadatan suatu material, tapi harus juga mempertimbangkan kepraktisan material itu digunakan di dalam ruangan. Nah, salah satu contohnya yaitu adalah gypsum atau MDF board. Nah, jadi secara simpelnya kalau misalnya kalian itu ingin menginsulasi bunyi di dalam ruangan kalian, ya kalian pilih saja material tertentu yang memiliki kepadatan atau massa yang cukup tinggi. Nah, tapi tidak sesimpel itu karena biasanya dinding biasa itu akan mentransmisikan getaran dari sebuah bunyi. Nah, itu sebabnya ada beberapa prinsip lainnya juga yang kalian itu harus ketahui di video ini. Jadi tidak hanya mempertimbangkan massa, tapi ada prinsip lainnya juga. Nah, prinsip yang kedua yaitu adalah absorption atau memilih material penyerap bunyi. Nah, kenapa material penyerap bunyi ini tuh sangat penting juga dalam sistem insulasi? Nah, jawabannya karena material penyerap bunyi ini tuh akan membantu untuk bunyi itu tidak merambat melalui material keras yang tadi. Jadi contohnya ada lapisan gypsum. Nah, kemudian di bagian lapisan gypsum itu juga ditambahkan dengan material penyerap bunyi. Nah, agar bunyi yang merambat masuk melalui bagian gypsum itu bisa terserap juga dengan material penyerap bunyi yang tadi. Jadi simpelnya bunyi yang mengarah ke bagian gypsum atau MDF itu akan dibantu diserap oleh material penyerap. Itu sebabnya beberapa sistem insulasi juga menggunakan material penyerap bunyi di bagian dalamnya. Nah, untuk material penyerap bunyi itu sangat efisien kalau misalnya kalian itu menggunakan mineral wool, entah itu rock wool ataupun glass wool. Dan untuk peletakannya gimana? Jadi biasanya si rock wool itu akan diletakkan di antara bagian rangka dari yang sudah dibuat di sistem insulasi. Jadi rock wool itu akan berada di antara rangka-rangka yang sudah disusun. Dan kemudian nanti tinggal dilapisi dengan material solid, entah itu gypsum ataupun MDF. Nah, hal penting yang kalian harus tahu sebelum memilih material penyerap bunyi adalah kalian harus mencari atau riset terlebih dahulu kira-kira kalian itu ingin menggunakan material apa. Kalau di video ini jelas kita akan merekomendasikan rock wool ataupun glass wool. Kenapa demikian? Karena rock wool ataupun glass wool itu sudah sangat teruji sebagai material insulasi bunyi. Nah, selain itu rock wool ini tuh dia juga sudah tahan terhadap api. Jadi kalau misalnya ruangannya itu panas atau misalnya ada kejadian tertentu di ruangan kalian, otomatis dia tidak akan merambat penyebaran api. Nah, selain itu rock wool ataupun glass wool ini tuh dia juga sudah memiliki density yang tinggi dan juga kepadatan yang tinggi. Jadi sangat efektif untuk membantu menyerap bunyi. Nah, prinsip yang ketiga ini adalah decoupling atau pemisah. Nah, sebenarnya prinsip decoupling ini adalah prinsip yang sangat penting, efektif, tapi jarang untuk orang ketahui. Nah, kalau misalnya dalam sebuah sistem insulasi itu tidak ada bagian decoupling atau bagian pemisahnya, otomatis bunyi dari ruangan A itu masih bisa masuk ke ruangan B. Kenapa demikian? Karena salah satu sifat bunyi itu dia bisa merambat juga ke suatu material yang solid. Nah, apalagi bunyi itu juga bisa merambat melalui struktur bangunan.
Nah, itu sebabnya decoupling dalam sistem insulasi itu sangat penting supaya dia bisa menghentikan perambatan bunyi dari material tertentu. Nah, buat kalian yang belum tahu, biasanya rambatan suara yang dominan itu ada di low frekuensi atau misalnya orang-orang biasanya sebutnya adalah suara bass. Jadi meskipun mid dan juga high frekuensinya itu tidak terdengar, tapi biasanya low frekuensinya itu akan terdengar melalui rambatan-rambatan tertentu. Nah, satu hal yang harus kalian ketahui adalah decoupling itu tuh berbeda dengan sistem double layer. Nah, simpelnya tuh kayak gini, decoupling itu adalah air gap atau celah udara di antara dua lapisan. Nah, sedangkan kalau misalnya dua layer itu hanyalah dua lapisan aja, tidak ada air gapnya. Nah, jadi simpelnya kayak gitu. Jadi kalian tinggal ingat aja kalau misalnya decoupling itu ada celah udaranya, kalau misalnya sistem double layer itu dia tidak akan ada celah udaranya. Nah, jadi mungkin kalian sekarang sudah bisa ada gambarannya. Jadi decoupling itu berguna untuk memisahkan dinding A dan juga dinding B yang di tengah-tengahnya itu ada air gap. Nah, supaya ketika ada rambatan bunyi dari dinding A, itu dinding B tidak akan terkena dari rambatan bunyi tersebut karena dipisahkan melalui air gap-nya yang tadi itu. Nah, satu hal lagi yang harus kalian ketahui adalah prinsip decoupling ini itu tidak hanya digunakan untuk di bagian dinding ya. Jadi bisa digunakan juga di bagian plafon dan juga di bagian lantai, tergantung sistem insulasi yang ingin kalian pakai. Nah, kenapa sistem decoupling ini itu tidak hanya dipasang di bagian dinding? Nah, jawabannya adalah karena bunyi itu di dalam ruangan dia bersifat bergeraknya itu ke segala arah, bisa ke samping kiri kanan dan juga atas bawah. Nah, itu sebabnya sistem insulasi yang ada di bagian plafon dan juga di bagian lantai itu juga memanfaatkan prinsip decoupling ini. Dan yang pastinya prinsip pertama dan juga prinsip kedua yang tadi kita sudah bahas itu dia tidak hanya dipasang di bagian dinding, tapi dipasangkan juga di bagian plafon dan juga di bagian lantai. Nah, jadi kesimpulannya adalah kalau misalnya kalian ingin membuat sistem insulasi yang maksimal, kalian itu bisa menerapkan 3 prinsip ini. Kenapa demikian? Karena dengan menerapkan 3 prinsip ini itu bisa memaksimalkan sistem insulasi yang kalian ingin buat. Jadi daripada kalian itu sudah buang-buang uang, buang-buang waktu untuk membuat sistem insulasi yang asal-asalan, alangkah baiknya kalian tuh pahami prinsip-prinsip berikut ini tuh supaya kalian bisa membuat sistem insulasi yang maksimal di dalam ruangan kalian. Dan mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Kalau misalnya kalian ingin ada saran tambahan, kalau misalnya kalian ingin ada pertanyaan juga kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar video ini. Dan kalau misalnya ada yang kalian bingung dan ingin konsultasi secara gratis, kalian bisa langsung aja klik link yang ada di bio. Di situ nanti akan ada link WhatsApp-nya dan juga ada nomor WhatsApp-nya. Kalian bisa langsung aja menghubungi nomor itu. Dan segitu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.